Informasi pertama kami awali dari Peggy Setiawan alias Peron, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang buron selama 8 tahun, membantah dirinya telah melakukan pembunuhan. Bahkan salah satu rekan kerja kuli bangunan Peggy ini menegaskan tersangka Peggy ada di Bandung saat kejadian tahun 2016 silam. Minggu 26 Mei 2024, Polda Jawa Barat merilis tersangka pembunuhan Eki dan Vina yang selama 8 tahun ini buron. Namun usai rilis polisi, Peggy Setiawan alias Peron membantah keterangan penyidik di depan wartawan. Bahkan, Peggy juga mengatakan rela mati bila melakukan pembunuhan. Namun, usai pernyataannya tersebut, tersangka langsung dibawa polisi kembali ke tahanan. Agar tertib, makanya kan. Saya rela mati. Tunggu sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi namanya? Kalau panggilan saya itu. Silakan. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Tidak. Sebelumnya, Ibu Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina tak kuat menahan tangis ketika melihat sang anak dibawa polisi. Ia merasa yakin sang anak bukanlah pembunuh dan akan membuktikan anaknya tidak bersalah. Saya semuanya serahkan semua ini sama pengacara saya saja. Sabar Bu, sabar Bu, sabar. Sabar Bu, sabar. Sabar. Ibu tetap kuat kan, bisa kuat kan melawan. Ibu kuat melawan kan semua ini kan. Kuat. Demi anak ibu berani kan. Saya berani. Apapun yang terjadi ibu berani. Apapun yang terjadi, saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Ibu akan terus berjuang ya Bu. Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah, kamu tega dengan kesaksian palsu itu. Tidak hanya keluarga, tapi juga rekan kerja kuli bangunan Peggy Setiawan saat di Bandung angkat bicara. Suharsono alias Bondol menegaskan bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki adalah salah sasaran. Pasalnya, pada 27 Agustus 2016, Peggy sedang berada di Bandung bersamanya. Di waktu bersamaan, Vina dan Eki menjadi korban geng motor. Suharsono menceritakan saat itu ia sedang bekerja bersama Peggy sebagai kuli bangunan. Mereka sedang membangun rumah di Bandung, Jawa Barat. Kini Suharsono memastikan dirinya siap bersaksi demi Peggy. Yang gak yakin kalau itu sih Peggy itu salah sasaran, salah tangkap. Ya salah tangkap. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkan yakin itu salah tangkap? Yakin itu saya kerjanya bareng. Akan sendiri dengan adanya Peggy tertangkap ini kan siap memberikan saksi? Insya Allah. Siap memberikan saksi. Yakinnya itu bukan Peggy pembunuh ya Kang? Yakin, salah tangkap. Yakin salah tangkap. Nah itu tadi katanya adiknya Peggy bernama Robi ya? Iya, Robi, adiknya Robi. Itu adiknya Peggy. Peggy. Posisi waktu itu di Bandung juga Di Bandung juga. Robi itu? Robi, iya. Berarti Peggy ini bukan ganti nama ya? Bukan. Emang ada adiknya yang namanya Robi? Adiknya namanya Robi. Kalau perempuan saya nggak tahu. Perempuan. Semuanya ada di Bandung saat itu ya? Iya. Kasus pembunuhan Eki dan Vina memasuki babak baru setelah 8 tahun berlalu. Menurut pakar hukum pidana, kasus ini menjadi karut-marut namun akan terungkap di pengadilan nanti. Dari kasus ini tampaknya carut-marut sejak awal, Mbak. Kalau kita lihat dulu konon katanya kecelakaan, kemudian rilis dari Polres 11, kemudian menjadi 8 menjadi 9, kan gitu kan. Nah, pertanyaan ini saya kira memang suatu yang harus dijawab oleh Polda Jabar ya. Karena apa? Penentuan tersangka itu bukan suatu yang mudah. Penentuan tersangka itu oleh penyidik sudah dalam artian seseorang berdasarkan bukti yang patut untuk diduga sebagai pelaku. Artinya ketika itu sudah menentukan siapa-siapa. Satu. Kedua, data dukung yang ada tadi di pengadilan pun juga menyebutkan 11. Artinya secara normatif
aktif tertulis itu adalah 11 kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya kenapa hanya 10, kenapa hanya 9 kan itu. Nah mudah-mudahan kalau menurut saya karena ini juga bagian dari suatu pembuktian di praadjudikasi itu masih ongoing proses, mudah-mudahan penentuan satu itu sementara. Sementara artinya apa? Nanti yang 2 itu bisa muncul di dalam suatu persidangan, Pak. Kini bukti menunggu pembuktian di persidangan agar semua tersangka pembunuhan yang terlibat dengan jelas terungkap tanpa tebang pilih. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, ada Ahmad Fadlilah di Mapolda Jawa Barat. Selamat siang, Fadil. Kita lihat ada Fadil di Mapolda Jawa Barat. Fadil, selamat siang. Ini menurut rencana polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap keluarga dari Peggy. Apakah saat ini keluarga Peggy sudah ada di Polda Jawa Barat? Dan kemudian apa upaya polisi setelah penetapan tersangka dari Peggy ini, Fadil? Ya, Yan Rahman dan saudara dapat saya laporkan memang ada berbagai informasi setelah penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Irawan, adanya pemeriksaan terhadap pihak keluarga Peggy maupun saksi-saksi yang memastikan bahwa Peggy tidak ada di lokasi kejadian saat peristiwa pembunuhan terhadap Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon ini. Tetapi berdasarkan pantauan saya dari pagi hari sampai saat ini pun belum terlihat adanya baik sudah pihak keluarga pengacara yang datang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Bahkan berdasarkan informasi dari pengacara keluarga Vina, ini dijadwalkan adanya pemeriksaan terhadap saksi kunci yang bernama Linda. Namun setelah saya coba konfirmasi kepada kuasa hukumnya bahwa hari ini tidak jadi dilakukan pemeriksaan terhadap Linda. Dan ketika saya coba memastikan bahwa alasannya kenapa Linda tidak jadi dilakukan pemeriksaan hari ini, pihak kuasa hukum menyatakan bahwa nanti saja akan dikasih tahu perkembangan apabila penyebab dari Linda tidak jadi dilakukan pemeriksaan hari ini. Ya, Pak. Ya, yang juga menjadi sorotan ini Fadil terkait dengan pernyataan dari keluarga Peggy yang menyebutkan penetapan tersangka Peggy ini banyak kejanggalan sehingga akan menempuh pra-peradilan. Bagaimana detailnya terkait hal ini, Fadil? Ya, baik, yang memang sejak kasus Vina viral ini pihak Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap secara terang-benderang terkait kasus ini. Dan awalnya Polda Jawa Barat menetapkan 3 DPO dalam kasus ini, yakni Peggy Setiawan alias Peron, Andi dan Dani. Tetapi pada kemarin saat Polda Jawa Barat merilis tersangka Peggy Setiawan, memastikan bahwa dalam kasus Vina dan Eki ini hanya 9 tersangka, 8 sudah ada yang sudah menjalani proses hukum dengan hukuman seumur hidup dan 8 tahun penjara. Dan 1 tersangka baru aktor utama adalah Peggy Setiawan. Artinya dari awal rilis Polda menetapkan 3 DPO, jadi hanya 1 dan 2 DPO ini dinyatakan fiktif. Dan atas penangkapan terhadap Peggy memang menimbulkan kejanggalan di mata pihak keluarga maupun pengacara. Bahkan saat dirilis kemarin Peggy pun menyatakan bahwa saat kejadian pembunuhan Vina itu Peggy sedang berada di Ketapang. Dan upaya dari pihak pengacara Peggy pun ingin mengajukan upaya peradilan terkait penetapan status Peggy. Informasi tersebut sudah sampai ke Dirkrim Polda Jawa Barat kemarin memastikan bahwa pengajuan pra-peradilan itu merupakan hak warga yang tidak terima terkait dengan penetapan status tersangka, sehingga Polda Jawa pun sampai saat ini belum dapat informasi terkait rencana atau kapan sidang pra-peradilan tersebut akan digelar. Tetapi pihak kepolisian memastikan bahwa dalam penetapan tersangka Peggy ini dilakukan atas fakta penyidikan dengan alat bukti dan keterangan saksi yang mengarah kepada tersangka utama itu adalah Peggy, sehingga dalam penetapan tersangka Peggy ini tidak adanya salah tangkap. Yang Rahman. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlilah melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat.